Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kewajiban yang kedua yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan diamalkan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah, baik oleh malaikat yang dekat ataupun oleh nabi yang diutus, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka tidak boleh berdoa bersama dengan Allah di dalamnya, ya. Nah, poin yang kedua ini, Syekh ingin menjelaskan tentang bahaya syirik, ya. Syekh ingin menjelaskan tentang bahaya syirik. Kenapa? Ya. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW selain datang dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, ya. Selain Rasulullah itu selain datang dengan menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah agar dijalankan dan menjelaskan yang dibenci agar ditinggalkan, serta mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Jadi di antara tugas Rasul itu adalah mengenalkan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah agar dilaksanakan, dan menjelaskan apa yang dibenci oleh Allah agar ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Itu tugas Rasul, ya. Catatan. Jadi di antara tugas Rasul adalah yang pertama, mengenalkan sifat-sifat Allah, ya. Mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa-apa yang dicintai oleh Allah agar dilaksanakan, agar dijalankan. Menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah agar dijalankan, dan menjelaskan yang dibenci agar ditinggalkan. Dan menjelaskan apa yang dibenci agar ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Itu masuk dalam pembahasan poin yang pertama itu, Hasan. Jadi poin yang pertama itu kan bahwasanya Allah telah menciptakan kita dan memberikan kita rizki, ya, dan tidak meninggalkan kita begitu saja, ya. Tapi Allah utus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk surga, dan siapa yang mengingkari maka dia akan masuk neraka. Nah, tugas seorang Rasul yang diutus itu ada 3 ini diantaranya, ya. Nah, di sini di poin yang kedua, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Jadi poin di sini adalah poin yang kedua ini menjelaskan tentang bahaya syirik, ya. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad SAW selain datang dengan menjelaskan tiga hal tadi, ya. Karena Nabi selain bertugas untuk menjelaskan, ya, tiga tugas tadi, beliau juga memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, ya. Beliau juga memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Jadi bisa kita tambahkan tugas Rasul yang 3 tadi, kemudian ditambah dengan beliau memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tadi dikatakan di antara tugas Rasul. Di antara tugas Rasul menjelaskan sifat-sifat Allah, kemudian menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah agar dijalankan, dan menjelaskan apa yang dibenci oleh Allah agar ditinggalkan. Kemudian mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ditambah selain itu adalah beliau memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, ya. Karena beliau sudah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, maka bagaimana caranya agar tauhid itu terjaga? Dan yang bisa merusak tauhid adalah perbuatan syirik, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, pun menjelaskan tentang syirik, ya. Menjelaskan apa itu syirik. Agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Karena seseorang
tidak akan bisa meninggalkan perbuatan syirik kalau seandainya dia tidak mengenal hakikat syirik. Ya. Maka dalam agama kita dijelaskan apa itu tauhid dan apa itu syirik. Kita mengenal tauhid, kita mengenal syirik. Makanya kalau seorang hanya belajar ya perkara-perkara tauhid saja, ya rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, rukun iman itu dipelajari, itu saja kemudian berhenti, maka dia susah untuk menjaga tauhid. Tidak dijelaskan secara perinci apa itu syirik, apa contoh-contohnya perbuatan syirik gitu. Makanya banyak kemudian sebagian ya orang ya dia beribadah kepada Allah tapi pada perkara yang lain ya pada hari yang lain dia juga menyekutukan Allah gitu. Misalnya orang dia sholat di masjid ya. Tapi kemudian di satu ketika dia juga meminta kepada penghuni kubur. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena dia nggak tahu hakikat syirik gitu. Dia nggak tahu bahwasanya minta kepada kuburan itu termasuk ibadah. Dan nggak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Gitu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bahaya syirik ya. Nah di sini dijelaskan di antara bahaya syirik adalah yang pertama ya, di antara bahaya syirik terus di antara bahaya perbuatan syirik yang pertama ya, syirik merupakan dosa besar. Ya. Syirik merupakan dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Ya. Syirik adalah dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan syirik seseorang telah menjatuhkan hak utama Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid. Hak utama Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Haqqullah 'ala ibad an yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah. Hak Allah atas hamba adalah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kemudian seorang terjatuh dalam kesyirikan maka dia telah menjatuhkan hak Allah yang paling besar, yaitu tauhid. Ya. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa, ya. Orang yang berbuat dosa syirik besar, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Ini berbeda dengan perbuatan dosa besar yang lain. Perbuatan dosa besar yang lain. Ya. Apakah syirik kecil tidak diampuni juga, Ustaz? Nah, ini para ulama berbeda pendapatnya. Kalau syirik kecil, apakah diampuni atau tidak? Ada yang berpendapat syirik kecil juga tidak diampuni, sesuai dengan keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dia kehendaki. Maka syirik besar, syirik kecil tidak diampuni. Ya. Tapi syirik kecil ini jika seorang meninggal dalam keadaan tidak bertobat, tidak membuat dia kekal di neraka. Ya. Membuat dia diazab, ya. Diazab di neraka tapi tidak kekal. Gitu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa syirik kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum taubat di dunia. Yang dimaksud tidak diampuni di sini adalah dosa syirik besar. Ada yang mengatakan demikian. Syirik kecil contohnya apa? Syirik kecil contohnya riya. Riya. Sum'ah. Ya, riya. Kata Rasulullah, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Qalu wa ma asy-syirkul asghar? Qala riya. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Riya. Riya itu adalah memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan pujian mereka. Ya. Tapi kalau memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan tidak untuk mendapatkan pujian mereka, tapi betul-betul ikhlas, maka tidak masalah. Jadi kembali kepada amalan hati. Ya. Dan nggak boleh seseorang meninggalkan amalan-amalan ibadah yang sifatnya syiar yang dia harus tunjukkan dengan alasan saya enggak
saya nggak sholat ke masjid takut riya. Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat di masjid itu syiar. Syiar yang mau nggak mau dia harus keluar dari rumah dan manusia melihat. Gitu. Sholat 5 waktu di masjid. Ya. Ada amal-amal ibadah yang lain yang bisa dia sembunyikan. Ya, selain sholat yang memang harus ditampakkan gitu. Apa contohnya? Sedekah misalnya. Ya, sedekah bisa dia tampakkan, bisa dia sembunyikan. Boleh dua-duanya asalkan ikhlas. Ya. Nah, ini berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar ya, selain syirik. Jika mereka tidak bertaubat di dunia, mereka masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kondisinya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni dia. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan azab dia. Ya, makanya nanti di akhirat itu ahli tauhid dalam masuk surga ada 3 model. Ada 3 cara. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab, otomatis tanpa adab. Ya. Ada yang kedua, masuk surga dengan hisab tanpa adab. Dihisab dulu, tapi hisabnya hisab yang mudah. Ya. Lalu masuk surga tanpa adab. Yang ketiga, para pelaku dosa besar yang dia tidak bertaubat di dunia selain syirik besar, ya. Selain syirik besar. Maka kondisinya ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Jika tidak, Allah akan azab dia di neraka terlebih dahulu, baru kemudian setelah suci dikeluarkan dari neraka. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar, ya, selain syirik besar yang dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka pada akhirnya dia akan masuk surga, walaupun harus melalui neraka terlebih dahulu. Ya. Ini saja dulu, ya, bahaya yang pertama dari bahaya syirik, yaitu bahwasanya syirik adalah dosa besar, ya, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia bertobat di dunia. Jangan salah saya. Jadi kalau pelaku dosa besar, pelaku syirik besar bertaubat di dunia, Allah ampuni dia. Ya, misalnya dukun misalnya, atau mantan dukun, dia taubat di dunia, maka Allah ampuni. Atau orang kafir atau kaum musyrikin, dia taubat di dunia, masuk Islam, Allah akan ampuni. Tapi yang tidak diampuni adalah ketika dia meninggal di atas kekufuran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.